Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada para penonton, pemirsa channel Kendelireng dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, tetap iman Islam, dimudahkan rezekinya, dikabulkan semua hajatnya. Dan dalam kesempatan kali ini berkisah sedikit tentang perjalanan edan saya, bahwa dulu saya sewaktu menjalankan amal edan sempat berhenti dan melaksanakan sholat di masjid ini, yaitu Masjid Al-Mubarak di daerah Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan sewaktu mampir di sini, waktunya malam hari, yaitu setelah selesai sholat isya, dan niat saya ingin melaksanakan sholat isya beserta maghrib, jadi jamak sholat maghrib dan isya. Dan di lokasi ini, di waktu saya sedang mau berganti baju dari pakaian ngedan ke pakaian untuk sholat, nah tanpa sepengetahuan saya ada orang manggil, wong edan, orang gila. Saya dipanggil dari arah pintu ini, dan ternyata yang memanggil adalah salah satu jamaah yang mukim di masjid ini, dan beliau sedang dalam tugasnya, yaitu sebagai salah satu takmir di masjid ini, sebagai saksi keamanan waktu itu. Dan saya dipanggil untuk disuruh mampir ke kamar yang ada di depan itu. Sekarang fungsinya dijadikan gudang karena beliaunya, yaitu tepatnya bernama Mas Udin sudah tidak jadi lagi takmir di masjid ini, dan beliau sekarang sudah pindah ada di seberang jalan, ya masih dekat dengan masjid ini. Saya dijamu, disuruh istirahat sebentar, dikasih makan, dikasih kopi, dikasih rokok. Dan seingat saya, waktu itu saya masih malam Jumat, jadi sempat menjalankan sholat Jumat siangnya di masjid ini. Dan ini adalah salah satu masjid tertua yang ada di Tanjung, dan untuk bangunan utamanya juga masih belum direnovasi, hanya ditambahi bagian depan saja. Masih unik, klasik, dan adem. Halamannya juga luas. Mungkin bagi para teman-teman atau saudara yang melintasi jalur ini, jalur Pantura terutama di daerah Tanjung, kalau dari arah barat itu setelah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kalau dari timur ya setelah arah tol Pejagan, itu masih ke barat lagi, dari kasih tol ke barat, kasih tol Pejagan kurang lebih ya 3 kilo. Dan ini dulu adalah sebuah bangunan kantor KUA, kantor urusan agama. Namun sekarang kelihatannya sudah tidak difungsikan sebagai kantor KUA, mungkin sudah pindah kantor KUA-nya, karena katanya Mas Udin bahwa tanah ini adalah masih miliknya masjid, dan dulu disewa sama KUA, dan hanya bangunannya saja yang dibikin dari untuk aktivitas KUA.
Alhamdulillah begitu bahagia bertemu dengan saudara, bertemu dengan jamaah. Senangnya minta ampun, luar biasa pokoknya. Dan kemudian kami bercengkeraman, bercerita ke sana kemari, perjalanan waktu ngedan. Dan Mas Udin juga menceritakan awal mula Mas Udin bisa menjadi jamaah, bisa menjadi takmir masjid ini. Dan konon ceritanya yang disampaikan oleh Mas Udin bahwa di masjid ini dulu kotak atau uang yang ada di kotak amal jariah itu sering hilang. Padahal waktu itu usai Jumatan itu biasanya dapat banyak, tapi kenapa beberapa minggu ini sering tidak ada uangnya di dalam kotak amal jariah itu. Kemudian Mas Udin dimintai tolong oleh salah satu takmirnya untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang mengambil dan siapa yang telah mengambil uang tersebut. Lalu Mas Udin melakukan penyelidikan. Dia bersembunyi di dalam masjid, mengawasi uang, mengawasi kotak yang ada uangnya tersebut, dan benar-benar membuahkan hasil bahwa waktu itu ada orang masuk, dan orang masuk itu kemudian direkam dengan kamera HP sampai orang itu membuka kotak dengan kunci yang diambil dengan kunci yang dibawanya. Ya, setelah itu direkam, terus ditangkap tangan bahwasanya yang mengambil uang itu adalah salah satu takmir masjid itu sendiri yang memegang kunci kotak amal tersebut. Namun dengan berat hati, maka salah satu takmir itu yang telah mengambil uang kotak amal jariah itu maka dikeluarkan dari kepengurusan takmir masjid dengan proses kekeluargaan, tidak dibawa ke kantor polisi, tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan dengan senang hati pelaku juga menerimanya. Nah, setelah kejadian itu, Mas Udin diangkat menjadi takmir masjid sekaligus untuk membersihkan masjid dan diberi tempat di lokasi yang tadi yang sekarang difungsikan sebagai gudang, bahwa di situ dulu ditempati Mas Udin untuk tempat istirahat, untuk tempat tidur, sekaligus untuk menjaga masjid dan sebagai marmut masjid juga, karena juga azan, karena juga membersihkan masjid. Apalagi kalau harinya hari Jumat, itu dari mulai pagi sampai siang itu bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih lantai, dan lain sebagainya. Maka kami pun ngobrol-ngobrol di kamar atau di ruangan tadi yang sekarang jadi gudang itu, bercerita banyak hal, dan beberapa jamaah dari Tanjung juga merapat ke situ. Kita ngobrol-ngobrol bareng, bercerita bahwa saya sempat ditawari makan, keinginan makan apa yang belum terwujud. Akhirnya saya ngomong saja kepingin es degan atau es kelapa muda dan sate kambing. Dan alhamdulillah
diwujudkan. Dan sekarang kita akan ke kontrakan Mas Udin yang ada di seberang jalan. Nah, ini adalah kontrakan Mas Udin. Sekarang beliau pindah di sini di pinggir Jalan Pantura, dan itu adalah posisi masjid yang masih dekat. Nah, sekarang saya mampir ke rumah beliau. Dan tadi sudah WA, katanya orangnya di rumah. Kita dulu. Oke. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wes, ini orangnya. Alhamdulillah. Ngapain kok keringetan kabeh? Beres-beres terus. Adalah padepokannya Mas Udin, namanya Padepokan Santri Kebuyutan. Dan di jalan ini juga saya diteriakin orang edan. Wih orang edan, wih orang edan, wih orang edan, itu dari seberang jalan. Dan di jalan ini juga dulu saya berjalan waktu perjalanan Medan dengan bertatih-tatih, jalan pelan-pelan menyusuri tepian jalan. Ini adalah posisinya di Jalan Pantura, karena waktu itu masih diperbolehkan lewat Jalan Pantura. Dan di sana adalah pinggiran rel kereta api. Ini bersebelahan dengan rel kereta api jalur Pantura. Waktu itu saya sore hari melewati sini. Di jalan ini, yaitu jalan menuju exit tol Pejagan, dari arah Pantura menuju exit tol Pejagan. Waktu itu saya posisi habis maghrib lewat sini, dikejar-kejar sama seorang laki-laki. Weh, berhenti. Terus saya berhenti. Ternyata setelah saya ketemu sama orangnya itu, saya dikasih rokok 1 batang. Kalau nggak salah waktu itu rokok 76 kretek. Nah, karena dikasih ya saya terima rokoknya. Namun setelah saya terima, ujung-ujungnya orang tersebut meminta nomor togel. Waduh, ya saya bingung juga, mau ngasih nggak tahu, nggak ngasih juga nggak tahu juga. Ya akhirnya saya cuma bilang gitu aja. Saya kode dengan tangan, nggak tahu, nggak pernah tahu nomor togel. Terus saya langsung kabur dari lokasi pertemuan tersebut. Nah, di depan kita ini adalah exit tol Pejagan. Itu adalah pintu exit tol Pejagan. Dulu sampai di sini saya habis sisa. Dulu di warung ini adalah sebuah gardu yang terbuat dari kayu. Waktu itu saya tiduran di gardu ini. Mau tidur, nggak bisa tidur. Duduk lagi, tidur lagi. Melakukan aktivitas bangun tidur tapi nggak bisa tidur. Karena perutnya yang kosong. Juga haus. Sampai malam hari saya posisinya di sini agak lama ini di gardu yang sekarang menjadi warung. Setelah bangun dari tiduran, nyalakan rokoknya habis, mau tidur lagi, ternyata nggak bisa lagi. Begitu terus sampai jam mungkin hampir tengah malam saya
suasananya lumayan dingin, anginnya lumayan kenceng, mungkin kedinginan juga sehingga tidak bisa tidur. Waktu itu juga belum sholat maghrib sama isya, tadinya kan kepengen istirahat dulu kalau bisa, terus nanti baru malam-malaman nyari masjid untuk melaksanakan jamak asar sholat maghrib dan isya. Kemudian karena tidak bisa tidur, maka saya melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Ketanggungan atau arah ke Purwokerto.